Pak Tono mengangguk, menyimak dengan seksama. Kekuatan itu bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi petaka jika disalahgunakan. Ingat, Munaroh, kekuatan yang sejati datang dari kemampuan untuk menjaga hati tetap murni. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam godaan kekuasaan. Jangan lupa apa yang benar-benar penting, membantu orang, bukan mengendalikan mereka. Kata-kata Pak Tono mengena di hati Munaroh. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Pak Tono benar. Kekuatan yang ia miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk meraih kekuasaan. Kejawen mengajarkan untuk mengendalikan diri, tetapi bukan untuk menindas atau menguasai orang lain. Dengan hati yang lebih tenang, Munaroh mulai berusaha untuk menemukan keseimbangan antara ajaran Islam dan kejawen. Ia menyadari bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan, asalkan ia tahu kapan harus menggunakan kekuatan batinnya dan kapan harus mengutamakan kebaikan dan keadilan. Ajaran Islam memberinya pedoman moral yang jelas, sementara kejawen memberinya pemahaman tentang kekuatan batin yang lebih mendalam. Hari-hari berikutnya, Munaroh terus berusaha untuk membantu orang-orang dengan lebih bijaksana. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan batinnya secara sembarangan, tetapi menggunakan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap langkah yang diambilnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini bukanlah yang paling mudah, tetapi itulah yang harus ia jalani untuk memastikan bahwa dirinya tetap setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Setelah berbulan-bulan merasakan pergulatan batin yang tak henti-hentinya, Munaroh akhirnya mencapai titik di mana ia merasa siap untuk menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan antara ajaran yang selama ini ia pegang dan ilmu kejawen yang kerap menggoda untuk digunakan dalam menghadapi situasi sulit. Dalam kesendirian malam-malam panjangnya, Munaroh mulai merenungkan setiap langkah yang telah diambilnya. Ia mengingat kembali semua ajaran ayahnya, yang meskipun sangat berbenturan dengan ajaran agamanya, namun tetap mengandung makna yang dalam tentang kebenaran dan keadilan. Saat itu, sebuah kejadian tak terduga memaksanya untuk menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Di suatu pagi yang cerah, Munaroh menerima kabar buruk. Salah seorang warga desa, Pak Udin, telah tertangkap oleh pihak berwenang di luar desa karena tuduhan yang tidak jelas. Munaroh tahu bahwa Pak Udin adalah orang yang baik hati dan selalu membantu orang lain. Ia merasa ada yang tidak beres dengan penangkapan itu, dan instingnya berkata bahwa Pak Udin tidak bersalah. Tanpa ragu, Munaroh memutuskan untuk menemui kepala desa, Pak Slamet, dan meminta bantuan agar dapat mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut. Pak Slamet, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Udin. Saya rasa ada yang tidak beres dengan tuduhan itu, kata Munaroh dengan tegas. Pak Slamet yang biasanya tenang, kini terlihat cemas. Munaroh, ada yang aneh dengan kasus ini. Banyak orang yang merasa tidak enak, tapi kita juga tidak bisa melawan kekuasaan yang lebih besar. Saya khawatir akan ada akibat buruk jika kita terlalu banyak bertanya, jawab Pak Slamet dengan suara pelan. Munaroh memandangnya tajam. Pak Slamet, kalau kita tidak melawan ketidakadilan ini, siapa lagi yang akan bertindak? Saya akan membantu Pak Udin, tegas Munaroh. Kata-kata Munaroh membuat Pak Slamet terdiam sejenak. Dia tahu betul bahwa Munaroh memiliki kekuatan batin yang bisa menolong, tetapi dia juga khawatir dengan konsekuensi yang mungkin muncul. Namun, Munaroh sudah terlanjur memutuskan untuk bertindak. Munaroh mulai menyelidiki kasus tersebut lebih jauh. Ia mengunjungi tempat di mana Pak Udin ditahan, mencoba berbicara dengan orang-orang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang tuduhan yang diarahkan padanya. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan informasi dan bukti-bukti, sambil tetap menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kejawen yang telah ia pelajari. Pada titik ini, ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain mencari kebenaran dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Munaroh menemukan fakta mengejutkan. Pak Udin sebenarnya telah dijebak oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan ingin menguasai tanah tempat tinggal Pak Udin. Itu adalah sebuah manipulasi yang disamarkan dengan tuduhan palsu, dan Munaroh tahu bahwa ia harus mengungkapnya. Namun, jalan yang ia pilih bukanlah tanpa rintangan. Ketika Munaroh berusaha untuk membuka mata orang-orang tentang kebenaran ini, ia mulai merasakan ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upayanya untuk membela yang lemah. Sebuah kekuatan yang lebih besar, yang seringkali tersembunyi di balik wajah keadilan, mulai mengejar langkahnya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan,
Munaroh bertemu dengan seseorang yang sangat ia takuti. Seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan besar di daerah itu. Pejabat itu, yang sebelumnya selalu tersenyum ramah padanya, kini tampak dengan wajah penuh kebencian. Munaroh, kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Kamu tahu apa akibatnya jika terus bersikeras melawan kekuasaan? Tanya pejabat tersebut, dengan nada yang menakutkan. Munaroh merasa cemas, tetapi ia tidak mundur. Saya hanya mencari kebenaran. Kalau memang kebenaran ini harus disembunyikan, saya akan melawannya. Jawabnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar kencang. Pejabat itu tertawa dingin. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Jangan kira ilmu yang kamu pelajari dari pesantren atau kejawen itu akan menyelamatkanmu. Kebenaran itu bisa diputar balikan. Apakah kamu siap menerima akibatnya? Ujar pejabat tersebut, sebelum berbalik dan pergi. Munaroh tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya terasa lemas. Ia tahu, ancaman ini bukanlah hal baru baginya. Selama bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi, ia telah belajar bahwa menghadapi ketidakadilan memerlukan keberanian yang lebih dari sekadar kata-kata. Tetapi kali ini, ancaman itu datang dari pihak yang lebih berkuasa dan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Munaroh kembali ke rumahnya dengan pikiran yang sangat berat. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa melawan kekuasaan besar yang kini berusaha menindasnya? Ia merasa dirinya sangat kecil di hadapan semua ini. Namun, di saat-saat penuh kebingungan itu, ia teringat pada sebuah ajaran ayahnya yang selalu diajarkan dengan penuh kesabaran. Jika kamu mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas, maka jalan akan terbuka dengan sendirinya, bahkan ketika kamu merasa tidak mampu lagi melangkah. Munaroh menenangkan dirinya dengan kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun situasinya sangat sulit, ia harus terus mencari kebenaran dengan cara apapun yang ia bisa. Ia mengingat ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran, dan ia memutuskan untuk tidak menyerah. Kali ini, ia tidak hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang tertindas. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan beberapa teman yang setia, Munaroh berhasil mengungkapkan kebenaran tentang Pak Udin. Mereka menemukan bukti yang tak terbantahkan tentang konspirasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Berita itu segera tersebar, dan masyarakat mulai sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Munaroh merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan ini. Namun, yang paling penting, ia telah menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya, pengampunan untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam kebingungannya, dan ia tahu bahwa dengan terus berpegang pada kebenaran, ia akan menemukan jalan menuju kedamaian. Setelah mengungkapkan kebenaran tentang Pak Udin, Munaroh merasa bahwa beban berat yang selama ini ia pikul sedikit demi sedikit mulai terangkat. Meskipun ia sudah melakukan langkah besar dalam membela orang yang benar, ia tahu bahwa perjalanan spiritual dan batinnya belum selesai. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia selesaikan. Sebuah pengampunan yang ia perlukan untuk dirinya sendiri. Itulah pengampunan yang akan membuka pintu kedamaian yang selama ini ia cari. Munaroh tahu bahwa hidupnya penuh dengan perjuangan dan kesulitan yang tak pernah berhenti. Sebagai seorang tenaga kerja wanita, TKW, yang terjebak dalam sistem yang seringkali memperlakukannya seperti barang, ia sudah terbiasa hidup dalam ketidakadilan. Tetapi lebih dari itu, ia merasa bahwa hatinya belum sepenuhnya bersih. Meskipun ia telah berusaha sebaik mungkin untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran agama, ia merasa ada yang terlewat, terutama dalam hubungannya dengan keluarga dan dirinya sendiri. Kembali ke rumah setelah menghadapi ancaman dari pejabat tinggi yang berkuasa, Munaroh memutuskan untuk mencari ketenangan di tempat yang ia anggap sakral, rumah pesantren tempat ia belajar dahulu di Jawa Timur. Di sana, ia berharap menemukan jawaban atas kebingungannya yang mendalam. Sesampainya di pesantren, ia disambut oleh para santri dan gurunya dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu betul tentang perjuangannya selama bertahun-tahun. Meskipun tidak semua orang tahu tentang tantangan batin yang ia hadapi. Namun, bagi Munaroh, ini adalah tempat yang bisa membantunya menemukan kedamaian sejati. Ia menemui Kiai Saleh, gurunya yang bijaksana. Kiai Saleh adalah sosok yang selalu ia percayai dalam hal agama dan spiritualitas. Dengan perlahan, Munaroh menceritakan segala pergulatan batin yang selama ini ia alami. Ia mengungkapkan rasa bersalah yang selama ini mengganggu pikirannya,
perasaan bahwa ia belum cukup berbuat baik, meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai pahlawan. Muntaroh, kamu sudah melakukan banyak hal baik, kata Kiai Saleh dengan suara lembut. Namun, terkadang yang kita butuhkan bukan hanya pengakuan dari orang lain, tetapi pengampunan dari diri sendiri. Munaroh menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengampuni diri saya sendiri, Kiai. Ada begitu banyak kesalahan yang saya buat dalam hidup ini. Kiai Saleh tersenyum penuh pengertian. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi kebaikan yang kita lakukan jauh lebih berarti jika kita mampu menerima kesalahan kita dan belajar darinya. Pengampunan itu tidak hanya datang dari orang lain, tetapi dari hati kita sendiri. Kalau kamu tidak bisa memaafkan dirimu, bagaimana kamu bisa melanjutkan perjalanan hidupmu? Munaroh merasa kata-kata Kiai Saleh sangat dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus berlari dari kenyataan dan menyembunyikan rasa sakit dalam hatinya. Ia terlalu fokus pada perjuangannya untuk orang lain, tanpa memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk sembuh. Kini, dengan bimbingan Kiai Saleh, ia menyadari bahwa pengampunan dimulai dari dalam dirinya sendiri. Kiai Saleh kemudian memberi Munaroh sebuah tugas yang tidak pernah ia bayangkan. Mulai sekarang, kamu harus belajar untuk melepaskan beban itu. Kembalilah ke tanah kelahiranmu, dan temui orang-orang yang pernah kamu sakiti. Minta maaflah pada mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Pengampunan bukan hanya untuk diri kamu, tetapi untuk mereka juga. Munaroh merasa ragu. Tetapi Kiai, bagaimana mungkin saya bisa meminta maaf kepada orang-orang yang sudah saya tinggalkan begitu lama? Apa yang bisa saya katakan kepada mereka? Kiai Saleh mengangguk pelan. Pengampunan itu tidak mengenal waktu. Munaroh, kamu akan merasa lega ketika kamu berani menghadapi rasa bersalah itu. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Setelah beberapa hari berdiam diri di pesantren, Munaroh memutuskan untuk kembali ke Purwodadi, kampung halamannya, dan menemui orang-orang yang pernah ia tinggalkan. Hatinya berdebar ketika ia memasuki rumah lama tempat ia dibesarkan. Begitu banyak kenangan yang kembali muncul. Kenangan akan ayahnya yang dulu sangat dihormati di kampung, dan kenangan akan keluarga yang kini terasa begitu jauh. Munaroh mulai mendatangi rumah-rumah tetangga, berbicara dengan teman-teman lama, dan memohon maaf kepada mereka yang pernah ia lukai, baik sengaja maupun tidak. Salah satu yang paling ia takuti adalah bertemu dengan ibunya, yang sejak ia pergi ke Arab Saudi tidak pernah ia temui lagi. Meskipun mereka berdua tidak pernah memiliki hubungan yang buruk, Munaroh merasa ia telah mengecewakan ibunya dengan memilih untuk bekerja di luar negeri demi mencari nafkah. Suatu sore yang tenang, ia akhirnya menemui ibunya di rumah. Ibu Munaroh, seorang wanita yang sederhana namun penuh kasih sayang, memandang putrinya dengan penuh kebingungan saat pertama kali melihatnya. "Munaroh, kamu sudah pulang?" tanya ibunya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Munaroh menangis. "Ibu, saya mohon maaf, saya sudah terlalu lama tidak memberi kabar. Saya telah banyak melukai hati ibu dengan keputusan saya." Ibu Munaroh mengusap air mata putrinya. "Tidak, Nak. Kamu sudah berjuang keras untuk keluarga kita. Aku tahu itu. Tapi, kamu juga harus tahu bahwa aku selalu merindukanmu. Jangan pernah merasa sendiri." Kata-kata ibu itu membuat Munaroh merasa lega. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang datang dari pengampunan. Ia mengerti sekarang bahwa pengampunan itu bukan hanya tentang memberi maaf, tetapi juga tentang menerima dan memahami perasaan kita sendiri. Memaafkan diri kita adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan. Setelah momen itu, Munaroh merasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini mengikat hatinya mulai terlepas. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan masih banyak tantangan yang akan datang. Namun, ia sekarang siap untuk menghadapi semua itu dengan hati yang lebih damai dan penuh pengertian. Dengan langkah ini, Munaroh mulai membuka pintu pengampunan dalam dirinya, dan ia menyadari bahwa hanya dengan pengampunan itulah kedamaian sejati bisa hadir dalam hidupnya. Setelah perjalanan panjang penuh ujian batin dan konflik spiritual, Munaroh kini merasa berada di titik balik kehidupannya. Dengan hati yang lebih ringan dan damai, ia menyadari bahwa meskipun jalan yang ia lalui sangat berat, semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Namun, ia masih dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia luar tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginannya,
Dan di luar sana, tantangan yang lebih besar menunggu. Munaroh kembali ke Arab Saudi setelah menyelesaikan kunjungannya ke kampung halamannya di Purwodadi. Meski sudah mengalami banyak perubahan dalam dirinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, yaitu bagaimana melanjutkan kehidupannya di tanah asing itu setelah semua yang terjadi. Ia harus mengembalikan harapan yang sempat hilang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para perempuan sepertinya yang terperangkap dalam sistem yang penuh ketidakadilan. Saat tiba di tanah suci Arab Saudi, perasaan Munaroh campur aduk. Ia memikirkan kembali apa yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir. Bagaimana ia dulu merasa terjebak dan tak berdaya. Namun kini ia tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam dirinya sendiri. Tidak hanya karena ilmu yang diwariskan oleh ayahnya, tetapi juga karena keyakinan bahwa ia mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan hati yang teguh. Di suatu sore yang panas di Riyadh, Munaroh bertemu dengan rekan kerjanya, seorang wanita muda asal Indonesia yang baru datang ke Arab Saudi. Namanya Intan, dan ia terlihat sangat takut dan cemas, seperti yang dulu Munaroh rasakan saat pertama kali tiba di negeri ini. Intan bercerita bahwa ia merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa karena majikannya sangat keras dan tidak memperlakukannya dengan baik. Munaroh menatap Intan dengan penuh perhatian. "Aku tahu perasaanmu, Intan. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu," kata Munaroh dengan lembut. "Tapi kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah melalui banyak hal yang jauh lebih buruk, dan aku bisa bertahan karena aku belajar untuk tidak menyerah." Intan menatap Munaroh dengan rasa kagum. "Tapi bagaimana kamu bisa bertahan, Munaroh? Bagaimana kamu bisa melewati semua itu?" Munaroh menarik napas dalam-dalam. "Itulah yang aku pelajari setelah sekian lama. Semua yang kita alami, baik itu penderitaan atau kebahagiaan, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan aku tahu bahwa kekuatan sejati bukan datang dari fisik, atau dari apa yang bisa kita lihat. Kekuatan itu ada dalam hati kita. Dalam keteguhan hati dan keyakinan bahwa kita mampu bertahan, meskipun dunia di sekitar kita terasa menekan." Munaroh menjelaskan kepada Intan tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya sendiri, melalui perjalanan spiritual dan pengampunan. Ia juga berbicara tentang ajaran kejawen yang ia pelajari dari ayahnya, yang mengajarkannya tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Menghadapi dunia dengan hati yang penuh kasih, tetapi juga tahu kapan harus tegas dan melindungi diri. Seiring berjalannya waktu, Intan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia tidak lagi tampak tertekan atau takut menghadapi majikannya. Sebaliknya, ia mulai berbicara dengan lebih percaya diri dan menunjukkan ketegasan dalam menghadapi perlakuan buruk dari majikannya. Munaroh merasa bangga melihat perkembangan Intan, karena ia tahu bahwa perubahan ini bukan hanya datang dari nasihat yang ia berikan, tetapi juga dari keberanian Intan sendiri untuk berubah. Munaroh juga semakin memahami bahwa hidupnya di tanah asing ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang berbagi kekuatan dengan orang lain. Ia mulai lebih sering berbicara dengan TKW lainnya, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan mereka semangat untuk terus maju. Perlahan-lahan, Munaroh membangun sebuah komunitas kecil di tempat kerjanya, di mana mereka bisa saling mendukung dan menguatkan. Ia tahu, meskipun kekuatan mereka tidak terlihat oleh dunia luar, dalam komunitas itu mereka bisa merasa kuat dan diberdayakan. Namun, meskipun ia merasa semakin kuat dan damai, Munaroh tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa sistem tempat ia bekerja masih penuh dengan ketidakadilan. Banyak TKW yang masih diperlakukan dengan buruk, dan banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki jalan keluar. Munaroh merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Suatu malam, ketika sedang berkumpul dengan beberapa rekan TKW, Munaroh membahas ide-ide untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk berbicara lebih keras tentang ketidakadilan yang terjadi. "Kita tidak bisa hanya diam dan berharap keadaan akan berubah," kata Munaroh dengan tegas. "Kita punya hak untuk dihormati, dan kita punya kekuatan untuk merubah keadaan ini." Munaroh mulai berani untuk berbicara di depan umum, menyuarakan hak-hak para TKW, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang telah lama terpinggirkan. Ia bergabung dengan beberapa organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran, dan bersama dengan rekan-rekannya, ia mulai mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memberi pengetahuan kepada para TKW tentang hak-hak mereka, serta bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri dari perlakuan yang tidak adil.
Kegiatan Munaroh semakin dikenal di kalangan TKW lainnya. Ia menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang, dan mereka mulai melihatnya sebagai figur yang dapat membawa perubahan. Munaroh merasa bahwa perjalanan hidupnya, meskipun penuh dengan penderitaan dan kesulitan, kini membuahkan hasil yang luar biasa. Ia bukan hanya bertahan, tetapi ia juga berhasil menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Meskipun perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak TKW masih panjang dan penuh tantangan, Munaroh merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang bertahan dari penderitaan, tetapi juga tentang memberikan harapan dan perubahan bagi orang lain. Dan dengan itu, Munaroh melangkah maju, menghadapi masa depan dengan kepala tegak, penuh harapan dan keyakinan bahwa meskipun dunia seringkali tampak tidak adil, kekuatan untuk mengubahnya ada dalam hati setiap orang yang berani melawan ketidakadilan. Dengan langkah ini, Munaroh akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati dalam hidup bukan datang dari luar, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri, dari keberanian untuk berubah, memperjuangkan kebenaran, dan memberdayakan orang lain. Munaroh kini berdiri di persimpangan jalan hidup yang lebih cerah. Setelah bertahun-tahun melalui perjuangan berat, baik secara fisik maupun emosional, ia akhirnya menemukan kedamaian yang hakiki. Selama ini, ia seringkali merasa terperangkap, baik oleh sistem yang menindasnya, maupun oleh perasaan sendiri yang penuh dengan keraguan. Namun, setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa kunci kebebasan sejati ada dalam dirinya. Selama beberapa bulan terakhir, Munaroh semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Keberaniannya untuk berbicara mengenai ketidakadilan yang dialami para TKW, memberi dampak yang lebih besar daripada yang ia kira. Ia tidak hanya mendapatkan perhatian dari sesama pekerja migran, tetapi juga dari organisasi-organisasi hak asasi manusia yang ada di Arab Saudi dan Indonesia. Munaroh mulai diundang ke berbagai seminar, memberikan ceramah dan berbagi pengalamannya, untuk membangkitkan kesadaran tentang kondisi buruh migran yang seringkali terabaikan. Namun, keberhasilan Munaroh dalam menyuarakan keadilan tidak datang tanpa tantangan. Beberapa pihak, terutama para majikan dan agen tenaga kerja, merasa terancam oleh suara-suara yang ia bawa. Mereka mencoba untuk menekan Munaroh dengan cara-cara yang licik, termasuk ancaman dan pemerasan. Namun, Munaroh sudah tidak takut lagi. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya bukan hanya karena ilmu yang ia pelajari dari ayahnya, tetapi juga karena keteguhan hatinya yang telah terbentuk melalui pengalaman hidup yang pahit. Suatu sore, Munaroh duduk di halaman rumah tempat ia bekerja, merenung tentang perjalanannya. Di sana, di bawah langit Arab yang luas dan penuh bintang, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingat betul saat pertama kali tiba di tanah asing ini, ketika ia merasa kecil dan tak berdaya, terjebak dalam dunia yang jauh dari rumahnya. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun berjuang, ia menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Itu adalah Intan, wanita muda yang beberapa bulan lalu tampak cemas dan takut. Sekarang, Intan datang dengan senyum lebar dan penuh semangat. "Munaroh, aku baru saja mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik. Aku bisa keluar dari rumah majikan yang selama ini menyiksaku," kata Intan dengan gembira. Munaroh tersenyum lebar. "Itu kabar yang sangat baik, Intan. Aku sangat bangga padamu. Kamu berhasil mengubah takdirmu sendiri, seperti yang dulu aku lakukan." Intan mengangguk, matanya berbinar. "Semua itu karena kamu, Munaroh. Tanpa nasihat dan dukunganmu, aku tidak akan bisa seperti ini. Kamu mengajarkan aku bahwa kita tidak boleh diam ketika diperlakukan tidak adil." Munaroh merasa haru mendengar kata-kata Intan. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan, meskipun terkadang terasa sulit dan berat, telah membawa perubahan positif bagi orang lain. Perjuangan hidupnya kini terasa lebih bermakna, karena ia bisa berbagi kekuatan dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Hari-hari berikutnya, Munaroh semakin sering berkeliling untuk bertemu dengan lebih banyak TKW. Ia merasa bahwa semakin banyak orang yang tahu tentang perjuangannya, semakin besar kemungkinan bagi para pekerja migran untuk mendapatkan hak-haknya. Meskipun perjuangan itu masih jauh dari selesai, Munaroh yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil akan membuat dampak besar di masa depan. Suatu hari, Munaroh menerima sebuah surat dari sebuah lembaga hak asasi manusia internasional.
Mereka menawarkan dukungan untuk kampanye yang ia jalankan. Munaroh merasa terharu. Selama bertahun-tahun ia berjuang tanpa pamrih. Kini ia mendapatkan pengakuan dan dukungan dari dunia luar. Surat itu menjadi simbol dari segala perjuangannya, yang selama ini hanya ia lakukan dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Munaroh kemudian memutuskan untuk mengunjungi Indonesia. Ia ingin menemui keluarganya, terutama ibunya, yang selalu memberikan dukungan dan doa untuknya. Di Purwodadi, Munaroh disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga dan teman-temannya. Semua orang di kampungnya merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Munaroh merasa bahwa perjalanan hidupnya telah menghubungkannya kembali dengan akar dan identitasnya. Saat di kampung, Munaroh juga menghadiri sebuah acara di pesantren tempat ia dulu belajar. Di sana, ia berbicara kepada santri-santri muda tentang pengalaman hidupnya, mengajarkan mereka tentang pentingnya keteguhan hati dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Keberanian sejati datang ketika kita mampu menghadapinya dengan hati yang penuh kasih dan tidak membiarkan ketakutan menguasai kita, ujar Munaroh dengan penuh keyakinan. Munaroh tahu, meskipun perjalanan hidupnya telah berubah, perjuangannya masih jauh dari selesai. Ia telah membebaskan dirinya dari penindasan dan ketakutan, tetapi ada lebih banyak orang di luar sana yang masih terjebak dalam situasi yang sama. Dan Munaroh, kini sebagai sosok yang lebih kuat dan bijaksana, tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk mereka. Pada akhirnya, Munaroh menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh di luar, tetapi juga tentang memenangkan pertarungan dalam diri sendiri. Ketika seseorang bisa melepaskan rasa takut, kemarahan, dan dendam, ia akan menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup dengan penuh kasih, keberanian, dan keyakinan. Dengan senyum yang penuh harapan, Munaroh melangkah ke masa depan, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya, meskipun penuh dengan liku-liku, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan di tengah segala rintangan, Munaroh menemukan bahwa kekuatan terbesar ada dalam kemampuan untuk terus berdiri tegak, meski dunia mencoba untuk menjatuhkannya. Kisah Munaroh adalah kisah tentang keteguhan hati, keberanian untuk bertahan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam hidup yang penuh dengan ujian dan tantangan, Munaroh menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keinginan untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap orang. Dari seorang perempuan yang merasa terjebak dalam dunia asing hingga menjadi seorang pejuang hak asasi manusia, Munaroh membuktikan bahwa dalam diri setiap individu terdapat kekuatan yang luar biasa untuk meraih kebebasan sejati.